sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon dengan kasih untuk anak-anak boleh maju ke depan. Silakan kepada anak-anak untuk maju ke depan. Kita akan persiapan untuk anak-anak boleh masuk dalam kebaktian anak. Kita akan menaikkan pujian Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Buat anak-anak kita, mari kita bantu dalam doa, kita doakan biarlah anak-anak ini menjadi generasi penerus yang baik, diberkati Tuhan dan diberikan hikmat. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami berdoa pada kesempatan pagi ini untuk anak-anak kami yang melipat tangan, menutup mata, berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Kami menjamah memberkati mereka. Terima kasih Bapak, ini anak-anak-Mu, kasih sayang Tuhan, biji mata Allah. Engkau jadikan anak-anak ini adalah anak-anak yang diberkati, menurut kepada orang tua, menurut kepada guru-guru mereka ketika mereka belajar. Bahkan mereka menjadi anak-anak yang rindu belajar firman Tuhan karena kedua orang tua memberikan keteladanan yang baik. Anak-anak adalah kebanggaan orang tua, kebanggaan masa depan. Biarlah melalui waktu sejak kecil, sejak dini ini, anak-anak boleh menyembah Tuhan. Anak-anak boleh belajar firman Tuhan, anak-anak boleh takut akan Tuhan. Kami memberkati mereka, hanya di dalam nama Yesus, Engkau mencurahkan berkat-Mu, jasmani rohani, hikmat kepandaian, dan takut akan Tuhan. Begitu juga guru-guru, Engkau pakai menjadi alat Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk, silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya menyambut mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Baik, kalau tidak ada, semuanya adalah jemaat Tuhan yang setia. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita meninggikan nama Tuhan, Kau yang terindah.
mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, berkati setiap hati kami, pribadi lepas pribadi kami, untuk kami boleh berfokus hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Biarlah ini menjadi doa dan iman kami ya Tuhan, bahwa melalui hidup kami boleh menjadi saksi kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan,
agar melalui hidup kami mereka boleh dapat mengerti dan dapat memahami dan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah melalui keberadaan kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang, menjadi garam, agar melalui hidup kami mereka dapat mengenal Engkau. Pagi hari ini kami duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong urapi setiap hati kami agar kami benar-benar fokus dan membuka hati akan kebenaran firman-Mu. Dan dengan kekuatan Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian dalam hati kami dan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca silih berganti, saya akan memulainya dan Bapak Saudara akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul dari khotbah ini adalah Panggilan Kristus untukku. Panggilan Kristus untukku. Saya percaya bahwa setiap kita dalam ruangan ini, kita boleh ada dalam ruangan ini adalah karena panggilan Kristus bagi kita. Bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada dalam ruangan ini. Dan itu adalah panggilan Kristus bagi kita. Dari pembacaan ini Bapak Saudara, kita sudah pernah mendengar bahwa bagaimana ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini. Di dalam tradisi kerabian Yahudi Bapak Saudara, bahwa setiap murid itu bukan dipanggil oleh rabi atau guru. Tetapi mereka yang datang memberi diri, menyerahkan diri untuk menjadi murid. Dan ketika seorang guru atau rabi menerima mereka, baru kemudian mereka masuk dalam kumpulan sebagai murid. Jadi dalam tradisi kerabian, bahwa bukan rabi yang mencari murid, tetapi orang-orang atau murid itulah yang mencari guru untuk kemudian dimasukkan di dalam satu kelompok menjadi murid-murid dalam satu kerabian itu. Tetapi yang menariknya Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Yesus sendiri
yang berjalan-jalan, melihat, menyusuri, baru kemudian memanggil. Ya. Ini perbedaannya. Ya. Kalau dalam tradisi bahwa murid yang menyerahkan diri mencari gurunya. Tetapi Yesuslah yang berjalan-jalan, melihat-lihat, dan menyusurinya. Baru kemudian memanggil. Mungkin saudara mengingat tidak? Dalam Matius pasal 8, ketika ahli Taurat datang kepada Yesus, Guru, aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Yesus menjawab, burung mempunyai sangkar. Ya. Tetapi anak manusia, tempat berbaring pun nggak ada. Bahwa memang udah tradisi saudara bahwa kita yang datang untuk mencari guru. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesuslah yang berinisiatif bahwa mencari, memanggil. Ya. Tapi pertanyaannya begini saudara, kenapa Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, kenapa harus di Danau Galilea? Kita agak bergeser sedikit ke belakang Bapak Saudara. Di dalam Matius pasal 4, di ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kenapa harus di daerah Galilea? Ternyata saudara, daerah Galilea saudara adalah daerah-daerah yang terpinggirkan, daerah-daerah yang penuh dengan kejahatan. Jelas dikatakan di sini dinaungin maut. Dan jelas bahwa masyarakatnya, orang-orang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang jahat. Jadi saudara, tidak secara kebetulan Yesus menyusuri Danau Galilea. Tidak secara kebetulan dia menyingkir ke Danau Galilea. Tetapi ada hati Tuhan di sana. Karena dikatakan supaya genaplah nas ini di daerah Zebulon dan Naftali. Di mana orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang dinaungi maut, sekarang terang telah ada, yaitu pribadi Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya kepada kita saudara yang ada dalam ruangan ini, yang sudah percaya Yesus, sesungguhnya terang ilahi. Kalau kita sudah berkata bahwa sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya dalam hidup ini, dan Yesus yang memerintah dalam hidup ini, dan Yesus yang ada di dalam hati ini, sesungguhnya terang ilahi sudah ada dalam kehidupan kita. Terang ajaib sudah ada dalam hidup kita. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi dinaungi oleh maut, tetapi kita hidup dalam terang. Seharusnya hidup kita berjalan di dalam terang, dan kita adalah terang yang membawa dan menerangi kegelapan. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus berkata kepada kita, bukan lagi belajarlah untuk menjadi terang atau belajar jadilah terang, enggak. Yesus berkata, kamulah terang dunia.
Agar kemanapun kita berada, kita dapat menerangi kegelapan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, bukan kita yang menerangi. Seringkali kita menjadi pembawa gelap. Seringkali justru kita menjadi sumber kegelapan. Bukan terang itu. Melalui pikiran kita, melalui karakter kita, melalui pembawaan kita, melalui kehidupan kita, sehingga orang di sekitar kita yang sudah hidup dalam kegelapan semakin gelap. Karena cara hidup kita. Di dalam gereja kita boleh menjadi penyembah-penyembah. Di dalam gereja kita boleh menyanyikan lagu tadi. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam gereja kita boleh angkat tangan. Untuk boleh membawa terang. Tetapi pertanyaannya bagi kita. Sudahkah kita benar-benar menjadi terang di perusahaan kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi terang di tempat kita bekerja? Sudahkah kita benar-benar menjadi terang di kampus kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi terang dalam gaya pacaran kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi terang di dalam hobi kita? Jadi saudara, bahwa bukan secara kebetulan bahwa ketika Yesus menyusuri Danau Galilea. Mungkin kita bertanya, kenapa yang dipilih Petrus? Kenapa yang dipilih Andreas? Kenapa yang dipilih Yakobus dan Yohanes? Kenapa harus nelayan ini, saudara? Ada banyak pandangan, saudara, bahwa Yesus memilih mereka karena mereka punya pengalaman. Mereka dipilih karena mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka dipilih karena mereka memiliki relasi. Karena mereka adalah nelayan. Ada banyak, tetapi terlepas dari semuanya itu, hati Yesus kepada mereka, karena mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam kegelapan, dinaungi oleh maut. Jadi bukan secara kebetulan, bukan karena hanya sekedar pekerjaannya. Itulah saudara, pagi hari ini, panggilan Kristus untukku yang pertama adalah anugerah. Ya, anugerah. Siapa yang peduli dengan mereka? Mungkin orang tidak akan menganggap mereka. Mungkin dalam tanda kutip mereka dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan karena pekerjaan mereka. Mungkin mereka dicap sebagai kaum radikal. Mereka dicap sebagai dari daerah-daerah yang terkenal. Penuh dengan kejahatan. Beberapa minggu yang lalu ada salah satu hamba Tuhan dan beberapa temannya dari Lampung. Kita ngobrol di ruangan Pak Pendeta. Dan dia menceritakan ada satu daerah, di daerah Lampung sana. Berbicara bahwa ada satu daerah di mana tingkat kejahatannya luar biasa. Polisi aja nggak berani katanya. Dan hampir setiap minggu dikirimi peti mayat. Dan ketika itu dikirimi, saudara, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Karena kenapa? Dianggap sebagai pahlawan. Gitu. Nah mungkin daerah Galilea, saudara, dicap sebagai daerah yang penuh dengan kejahatan. Nah jadi ketika Yesus, saudara, datang menyusuri Danau Galilea, dia melihat berjalan-jalan dan kemudian mendekati Petrus dan memanggil mereka bahwa siapa yang peduli dengan mereka. Tetapi ketika Yesus melihat dan memandang kepada mereka, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Kehidupan kita juga, saudara, tidak beda dengan mereka. Bahwa kita juga hidup dalam dosa sebelumnya. Tetapi siapakah kita sampai Yesus datang ke dalam dunia dan memanggil
saudara. Dan berkata, mari ikutlah aku. Ya, next. Ya. Mari ikutlah aku. Yesus ingin agar Petrus dan lainnya mengikutnya dari belakang. Karena kehidupan pada zaman itu saudara sebagai guru, bahwa ketika setiap murid harus mengikut dari belakang. Ya, mengikut dari belakang. Yesus ingin agar Petrus dan yang lainnya harus ikut dari belakang, saudara. Bukan justru menjadi pemimpin di depan. Jadi ketika Yesus berkata, hei Petrus, mari ikutlah aku. Artinya, mari berjalan di belakangku. Next. Yesus ingin agar Petrus dan lainnya hidup bersama dengan Yesus. Mengenal Yesus. Mengenal kehendak Yesus. Mengenal Yesus secara pribadi dan mengenal kehendak Yesus. Itulah yang Tuhan mau. Bahwa ketika dia memanggil Petrus, dan itu juga yang Tuhan mau ketika dia memanggil saudara untuk mau mengikut dari belakang, belajar dari kehidupan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, mengenal kehendaknya dalam hidup ini. Next. Yesus ingin agar Petrus dan lainnya memiliki sebuah hubungan yang lebih erat, yang intim dengan Tuhan Yesus. Bahwa ketika Yesus berkata Petrus, mari ikutlah aku, belajar daripada aku, ikutlah dari belakang, dan lihatlah kehidupanku, belajar dari kehidupanku, mengenal aku secara pribadi, dan secara tidak langsung, lambat atau cepat, akan semakin hari akan menjadi sama seperti Kristus Yesus. Namun seringkali dalam kehidupan kita, ketika Yesus berkata kepada kita, mari ikutlah aku ke belakang, seringkali kita tidak mau. Kita mau mengikut Tuhan, tetapi seringkali kita berkata, Tuhan, aku yang memimpin. Aku mau ikut Tuhan, tetapi aku yang di depan. Aku mau ikut Tuhan, tetapi aku yang menentukan arah. Aku mau ikut Tuhan, tetapi aku menentukan jalan mana yang harus kita lalui. Bukan lagi Yesus yang di depan, tetapi seringkali kita yang di depan. Tapi Yesus yang harus mengikuti kemauan kita. Yesus yang harus menyesuaikan dengan kemauan kita. Jadi seringkali kita berkata, oke, aku mau ikut Tuhan Yesus, tapi Yesuslah yang ikut kemauanku. Yesuslah yang harus menyesuaikan dengan kepribadianku. Kelihatannya bersaudara, poin ini bersaudara, kelihatannya sederhana. Ikut Yesus. Seringkali kita merasa ini anugerah, karena ini adalah panggilan, ini adalah anugerah, maka kita menjalaninya dengan sembrono, saudara. Karena seringkali kita melihat, oh karena anugerah, dan kemudian kita berjalan sesuai dengan kemauan kita, karena ini udahlah anugerah. Tetapi sesungguhnya saudara, bukan hanya sekedar dia memanggil kita, tetapi Yesus ingin agar kita berjalan bersama dengan dia. Kita mengenal dia lebih dalam lagi. Kita mau taat, kita terus berjalan hingga pada akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus Yesus. Sebabnya saudara, kalau nanti para murid seperti apa yang mereka lakukan, mereka akan bertanya, orang lain akan bertanya, siapa gurunya? Kalau kehidupan para murid ini benar, maka orang akan bertanya, siapa gurunya? Siapa yang diikuti? Tetapi akan kelihatan juga kalau kita tidak taat.
Karena kita mau mengatur, menentukan arah mau kemana. Mungkin saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus mau diadili dan Petrus mencegah dia. Kiranya jauh itu daripadamu Tuhan. Yesus berkata apa? Hei, enyalah iblis. Soalnya Yesus berkata apa? Hei, kamu ke belakang. Bukan kamu yang di depan. Kamu ke belakang. Bukan kamu yang menentukan arah. Akulah yang menentukan arah. Kamu di belakang, bukan di depan. Bahwa memang aku harus menjalani itu, aku harus mati di atas kayu salib. Dan Petrus berkata mencegah dia, jangan. Yesus berkata, hei iblis. Petrus apa? Kemudian Petrus apa? Ambil KTP. Nama saya belum diganti. Bukan iblis, masih Petrus. Kenapa Yesus berkata iblis? Karena kenapa? Petrus memakai pikiran iblis. Menyodorkan yang indah-indah tetapi isinya kebohongan. Oh enggak, jangan. Yesus enggak perlu mati, jangan. Itu pikiran iblis. Tetapi kehendak Allah memang harus Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi Petrus mencegah itu. Itulah pikiran iblis. Seringkali dia menyodorkan suatu hal-hal yang indah bagi kita. Tetapi isinya adalah kebohongan. Nggak pernah itu iblis menyodorkan, nanti kalau kamu korupsi, nanti kamu akan masuk penjara loh. Silakan korupsi, nanti masuk penjara. Enggak. Silakan korupsi. Kamu akan segera kaya. Silakan kamu pakai narkoba. Nanti dunia ini milikmu. Enggak pernah itu iblis menyodorkan itu. Silakan pakai narkoba, nanti kamu akan menderita. Nanti kamu akan masuk penjara. Enggak. Ini nikmati dosa ini. Enak. Enak. Jadi itu pikiran iblis. Jadi panggilan Kristus bagi saya saudara itu adalah sebuah anugerah. Dan mari kita menghargai anugerah itu Bapak Saudara. Nah kalau kita melihat bahwa itu sebuah anugerah, mari kita menjalani hidup ini. Agar kita mengikut Yesus benar-benar dari belakang. Kita mengikut Yesus benar-benar agar kita mengalami dia dan memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan dia. Kita terus mengalami Yesus, kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, melalui pembacaan Alkitab. Di dalam sekolah minggu kami tadi menyinggung Bapak Saudara bahwa mana yang lebih penting, baca firman atau berdoa. Seringkali kita bertanya mana yang lebih penting pendeta, berdoa atau baca firman? Saya bisa berdoa berjam-jam pendeta, tapi kalau baca firman Tuhan baru buka udah ngantuk. Dan saya rasa mungkin lebih penting berdoa daripada firman. Atau lebih penting firman daripada berdoa. Sama halnya kalau saya tanya kepada Bapak Saudara, kalau kita bertanya pada diri kita, mana lebih penting? Bernafas atau makan? Lebih penting bernafas pendeta. Ya kalau nggak makan ya berhenti bernafas. Dua-duanya penting. Berdoa dan membaca firman. Bernafas dan makan. Kenapa? Karena ini makanan rohani kita. Dan doa sebagai sebuah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Masihkah kita berdoa sampai hari ini? Masihkah kita baca firman sampai hari ini?
Kalau kita merasa saudara bahwa panggilan Kristus bagi saya adalah anugerah, maka seharusnya kita menghargai anugerah itu. Menghormati anugerah itu. Bukan justru sebagai barang yang murahan. Bukan karena mentang-mentang Tuhan Yesus memberikan secara gratis bagi kita, dan kemudian kita berlaku seperti murahan. Kan gratis, anugerah, nggak bayar. Seharusnya kita lebih menghargai, saudara. Kalau kita mau mengatakan bahwa aku mau mengikuti Yesus, mengasihi Yesus, maka kita mengasihi firman-Nya. Nah, kalau kita berkata aku mengasihi Yesus, maka kita mentaati firman-Nya. Yang kedua, saudara, mari kita melihat penerapannya, saudara. Sebelumnya, apa kita masih memiliki kerinduan untuk mau terus dipimpin oleh Tuhan Yesus? Atau justru kita yang ambil alih untuk memimpin? Apa kita masih terus semakin mengenal dan semakin mengalami Tuhan Yesus dalam hidup ini? Masihkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau justru, mohon maaf pendeta, aku kalau pulang malam itu udah jam 11 malam. Udah capek, ngantuk. Tidak ada waktu lagi berdoa. Mandi pun gak ada lagi pendeta kalau saya pulang dari kantor. Jangan mandi pendeta, gosok gigi aja enggak pendeta. Karena ngantuk banget. Pagi-pagi udah harus bangun lagi pendeta jam 5 pagi. Berangkat ke kantor. Jadi urusan itu pendeta saya serahkan ke istri aja. Biar istri yang berdoa, biar istri yang baca firman. Aku yang bekerja. Atau anak-anak yang melakukan itu. Biar nanti anak-anak yang mendoakan papanya. Tapi mari kita berdoa, Pak. Minta Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus sebelum mulai pelayanannya, dia harus berpuasa, dia harus berdoa. Nah kita mau melayani Tuhan. Kita mau berkata sebagai murid Kristus. Gak mau berdoa lagi. Gak baca firman Tuhan lagi. Hajar aja. Minggu ini tugas MC. Oh udah hajar aja, gak perlu berdoa lagi. Sebagai singer, oh gak perlu berdoa lagi. Udah biasa. Pemain musik, oh gak perlu latihan lagi. Lagu itu, udah biasa. Petugas LCD, oh gampang, tinggal ketik-ketik, klik-klik. Naik turun baik. Gak perlu latihan lagi. Seringkali kita menganggap remeh, saudara. Udah biasa. Udah biasa. Tapi nanti sekali disentil oleh Tuhan, oh luar biasa. Baru nanti kita merengek-rengek di situ. Oh, Tuhan kok berat sekali. Nggak kuat. Baru berlutut. Baru nangis. Baru ambil Alkitab di lemari. Ternyata Alkitab yang dikasih pendeta dulu waktu dibaptis udah disampul pakai kertas, dilaminating ya saudara. Baru ambil di lemari, baru buka. Itu pun bingung, mulai dari mana ini? Kok firman Tuhan ini menegur banget, di mana yang baik-baik ini? Akhirnya dia putar sampai di pertengahan, kosong. Simpan lagi, besok aja lah baca Alkitabnya. Selesai. Panggilan Kristus bagi kita saudara sebuah anugerah. Mari kita menghargai anugerah itu. Jangan anggap sebagai barang murahan. Yesus sudah menebus di atas kayu salib. Tubuhnya dia berikan, darahnya tercurah bagi saudara. Mari kita menghargai itu. Bukan emas kita ditebus, tapi darah yang mahal. Darah yang mahal. Yang kedua, saudara,
Panggilan Kristus bagi saya adalah sebuah kepercayaan. Bahwa ketika Tuhan Yesus berkata begini, saudara, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Inilah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Pertanyaan bagi saya saudara, masihkah kita dipercayakan oleh Tuhan sampai hari ini? Atau lebih luas deh, buat bapak-bapak, buat kaum pria, masihkah bapak-bapak, kaum pria masih dipercaya oleh istri? Mulai dari keluarga. Kaum bapak-bapak masihkah dipercaya oleh istri? Kalau mau pergi nggak perlu cek HP. Atau kalau pulang, kalau mau pergi nggak perlu ditanya lagi istri mau kemana, ketemu sama siapa, pulang jam berapa, di mana. Atau justru istri berkata, "Ma, aku percaya bahwa engkau adalah suami yang baik. Engkau adalah anak Tuhan yang baik. Engkau adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan." Atau justru sebaliknya, "Pak, ketemu siapa? Di mana? Cewek apa cowok?" Itu sekretaris, itu muda apa udah tua? Udah menikah atau belum? Yang ketemu itu. Itu dalam pertanyaan itu suami udah emosi. Jadinya terjadi pertengkaran. Udah mulai hilang kepercayaan. Bu, masih dipercaya oleh suami, Bu? "Pak, aku mau yoga dulu. Pak, aku mau olahraga. Pak, aku mau jalan-jalan bersama teman-teman di mall." Benar nggak? Atau janjian sama yang lain? Sehingga kalau pulang nggak perlu lagi dicek lagi HP-nya. Nggak perlu dicek lagi riwayat apa? WA-nya. Ini tadi chat sama siapa? Oh enggak. Nama dikasih nama cewek di dalam. Ternyata yang sedang ngechat pria. Pas suami lihat, oh iya cewek. Pas giliran telepon, kalau suara cowok. Oh enggak, itu cewek sebenarnya, cuman dia udah operasi aja jadi cowok. Buat kaum muda, anak-anak remaja, pemuda, masihkah dipercaya oleh orang tua? Atau justru orang tua nggak percaya lagi sama kita sebagai anak remaja, anak muda? Kalau dulu kami bersaudara, saya kurang tahu sekarang, tapi kami dulu kalau uang sekolah itu, uang SPP, orang tua kasih ke kami. Dan kadang-kala ada orang tua pergi ke sekolah, dia bayar sendiri uang SPP anaknya. Kenapa? Karena kalau dikasih sama anaknya, enggak sampai sekolah. Udah berbulan-bulan ditunda, ternyata uang SPP-nya dimakan. Untuk traktir teman, bahkan ngutang di warung. Sehingga orang tuanya nggak percaya lagi sama anaknya. Dia harus pergi sendiri ke sekolah. Untuk lunasi semua yang berkaitan dengan sekolah. Nggak percaya lagi sama anaknya. Pertanyaannya buat adik-adik remaja dan pemuda. Masihkah orang tua kita percaya sama kita? Nak, kamu boleh pergi kemanapun dan aku percaya kepadamu sebagai anak Tuhan. Apalagi baru dibaptis. Baru dibaptis, imannya itu masih menggebu-gebu.
kobar-kobar. Pasti kamu bisa menjaga hidupmu. Pasti kamu nggak merokok, pasti kamu nggak akan jatuh dalam miras, nggak narkoba. Pasti kamu bisa menjaga pergaulan bebasmu. Mungkin karena baru dibaptis. Bagaimana setelah sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Masihkah dipercaya oleh orang tua? Kalau masih SD, SMP, masih ditemani orang tua ketika kita membuka HP. Setelah SMA, mungkin orang tua nggak menemani lagi. Masihkah kita bisa menjaga kepercayaan orang tua untuk tetap stay, tidak membuka hal-hal yang negatif? Kalau dari itu aja, ada di remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita tidak lagi dipercayai oleh keluarga kita sendiri, oleh manusia, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita. Bagaimana Tuhan berkata, dan aku akan menjadikan engkau sebagai penjalan manusia. Kalau kita saja, suami kita lagi tidak mempercayakan kita. Kalau istri kita pun tidak lagi mempercayai kita. Kalau orang tua kita pun tidak lagi mempercayai kita. Bahkan anak kita sekalipun tidak lagi percayakan kepada kita. Siapa lagi yang dapat mempercayakan kita? Nggak apa-apalah sesekali, orang tua nggak ada kok. Ini sebuah tanggung jawab. Ini sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan. Dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Kujadikan saudara adalah dibentuk. Bahwa kalau engkau mari ikutlah aku, hiduplah dengan aku, lihat hidupku, dan kemudian akan kujadikan engkau, akan kubentuk engkau. Kenapa? Karena Yesus sebagai penjala manusia, dan kemudian dia panggil Petrus dan Yohanes dan yang lainnya dibentuk juga untuk menjadi penjala manusia. Sebelum menjadi penjala, Yesus harus membentuk dulu. Yesus harus membentuk dulu. Bahwa ketika Yesus menjadikan, kujadikan engkau sebagai penjala manusia. Aku akan membentuk engkau, aku akan mempercayakan kepada engkau, dan aku akan menetapkan engkau. Siapa saja saudara sehingga Tuhan mau mempercayai kita? Makanya saya tanya tadi, masihkah kita dipercaya oleh keluarga kita? Oleh orang tua kita, oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Nah bagaimana mungkin Tuhan mau mempercayakan hal ini kepada kita? Kalau kita pun dalam keluarga aja tidak lagi dipercayai. Oleh karena saudara, bahwa ketika Yesus mau menjadikan mereka, harus dengan kerendahan hati, memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan terus menjaga, menghargai kepercayaan Tuhan itu bagi kita. Ya. Harus terus memberi diri. Makanya dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ada banyak pembentukan daripada Tuhan bagi kita. Tetapi dialah yang mendesain kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjangkau jiwa. Makanya ada lagu itu kan. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan, itu doaku. Seringkali kita mau nyanyikan itu, bentuk Tuhan. Tapi giliran Tuhan mau membentuk, teriak kita. Sakit! Nggak kuat! Mendingan mati aja.
Nah, giliran nanti Tuhan kasih penyakit sedikit langsung, oh Tuhan, belum pengen mati ini. Tolonglah sekali lagi. Mari kita terus berjuang dan bekerja keras, saudara. Melakukan setiap tugas tanggung jawab daripada Tuhan Yesus. Tidak mudah, saudara. Mari ikutlah aku dan akan kujadikan engkau sebagai penjala manusia. Ya. Ada timnya Bu Christine, setiap 2 kali seminggu bertemu. Setiap hari Sabtu. Mereka sharing dan bersaksi. Siapa yang sudah diinjili dalam minggu ini, bahkan dalam 2 minggu ini. Bagaimana jawabannya? Kalau belum tuntas, terus doakan. Ada kelompoknya Bu Christine itu. 2 minggu sekali bertemu untuk mereka sharing bersama. Kesaksian bersama. Saya melakukan penginjilan dengan ini. Responnya begini. Luar biasa. Pertanyaan bagi kita. Tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Masihkah kita melakukan sampai sekarang? Masihkah kita melakukan sampai sekarang? Dan kita mau nggak dijadikan sebagai penjalan manusia? Kita mau nggak melayani Tuhan? Ini panitia formatur lagi berdoa bergumul. Mendoakan nama Bapak Saudara. Untuk nanti mau melayani Tuhan. Ya. Panitia formatur rapat, berdoa, bekerja keras. Mendoakan Bapak Saudara. Untuk mau nanti terlibat dalam pelayanan. Dan nanti ketika terpilih. Apakah kita berkata, ini aku. Pakailah aku. Atau berkata, tunggu dulu, masih ada yang lain. Kasih dia dulu. Nanti kalau dia udah selesai baru saya. Mari kita melihat ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan mari kita melakukannya Bapak Saudara. Bahwa ketika Tuhan Yesus berkata akan kujadikan engkau saudara. Bahwa dalam ketika kita menjalan manusia. Bahwa dalam kita melayani Tuhan. Seringkali kita berkata aku gak mampu Tuhan. Aku tidak memiliki kekuatan. Aku tidak memiliki ilmu. Seringkali kita membatasi diri dengan kata-kata itu. Tetapi kalau sesungguhnya saudara kita melihat. Bahwa ketika Yesus berkata akan kujadikan. Bahwa akulah yang bekerja di dalam kamu. Kamu sebagai alat, akulah yang bekerja, akulah yang berkarya di dalam kamu. Pertanyaannya, kamu memberi diri enggak untuk mau dipakai Tuhan? Memang semua kita memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan. Tetapi ada Allah yang bekerja di dalam kita saudara, yang terus berkarya di dalam kita. Sehingga kita mampu untuk melakukannya. Sehingga kita mampu untuk melayani dia. Sehingga kita mampu untuk bersaksi kepada orang lain. Inilah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita menjaga dan terus berjuang, bekerja keras, melakukan tugas tanggung jawab itu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Akan kujadikan engkau. Ini kepercayaan saudara. Next. Mari kita melihat dalam penerapannya saudara. Bagaimana kita dalam merespon proses pembentukan Tuhan. Memang prosesnya lama saudara. Dan mungkin menyakitkan dalam pembentukan Tuhan. Mari kita terus berusaha untuk menjaga dan menjadi pribadi yang terus dipercaya oleh Tuhan. Ya. Makanya dalam
Ada banyak orang berkata, sekali nggak dipercaya, udah rusak. Ya. Tetapi mari kita bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan kepada kita. Dia masih percaya kepada kita. Dan mari kita terus minta pimpinan Roh Kudus untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Memang tidak mudah, saudara. Ya. Dan yang terakhir, komitmen, saudara. Panggilan setiap kita adalah sebuah komitmen. Mari kita melihat saudara di ayat 19 dan ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. 20. Lalu mereka pun segera. Dia ada 22 saudara, dan mereka juga segera. Ya, segera. Di dalam Matius saudara pasal 10 ketika Yesus melakukan mukjizat, ada orang sembuh, dikatakan segera pulih, segera sembuh. Jadi kata yang sama digunakan di sini saudara, kata segera, artinya tidak dalam proses. Ya. Bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit, tidak kemudian proses saudara. Kalau dia tuli pelan-pelan. Hah? Apa? Kemudian Yesus menjamah lagi. Oh belum jelas. Jamah lagi, enggak. Yesus juga tidak kemudian saudara ketika menyembuhkan orang yang lumpuh saudara. Tidak kemudian setelah lumpuh tidak bisa berjalan, tidak berdiri. Kemudian gini-gini saudara jalan, enggak. Segera sembuh. Enggak ada proses. Ya. Segera. Dan kata yang sama, bahwa ketika Yesus memanggil mereka, digunakan di 2 kali saudara, ada 20, mereka pun segera. Dan 22, mereka pun juga segera. Apa artinya saudara? Bahwa ketika Petrus dan yang lain dipanggil oleh Tuhan Yesus, memang ini bukan pertemuan pertama kali. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 1, 39 ada pertemuan-pertemuan. Dan Petrus dan yang lainnya sudah pernah melihat Yesus. Sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus memanggil mereka dan segera. Petrus dan lainnya memberikan keputusan yang absolut, yang total saudara. Tetapi bukan berarti tidak berpikir atau ceroboh atau apalah, nggak ada pikiran lagi. Udah dipikirkan matang-matang saudara, maka mereka memberikan keputusan yang absolut, yang total saudara, segera. Bagaimana kalau Tuhan memanggil kita? Dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Tidak di dalam ini saudara, Tuhan memanggil engkau, ku jawab, tunggu dulu Tuhan. Mungkin kita melihat ini mereka memutuskan secara cepat, ceroboh. Tetapi sesungguhnya saudara, inilah keputusan yang totalitas bagi mereka. Dengan segera. Tidak lagi berpikir, nanti saya makan apa? Nanti bagaimana pekerjaanku? No. Dia berkata apa? Segera. Mereka memutuskan dengan tepat dan tanpa ceroboh. Bukan keputusan yang salah, mereka lihat ini. Inilah keputusan yang tepat
dengan segera, ya, dengan segera mereka mengambil keputusan. Makanya nanti saudara di panitia formatur, nanti kalau jemaat memilih pasti didoakan. Panitia formatur juga mendoakan saudara. Ya, nama-nama saudara nanti akan terpilih melayani Tuhan. Apakah kita menjawab dengan segera? Siap pendeta, saya mau melayani Tuhan. Siap, saya menjadi ketua sekolah minggu. Siap, jadi ketua apa lagi? Pemuda, WBI, PBI. Siap melayani Tuhan. Atau, Pak, Bu, pemuda, melayani Tuhan ya. Sebenarnya mau pendeta. Tapi saya masih kuliah. Biar nanti setelah selesai kuliah deh, saya mau melayani Tuhan. Oke, 2 tahun berlalu, selesaikan periode, terpilih lagi. Bagaimana, udah siap? Mau sebenarnya pendeta, tapi saya lagi baru bekerja ini ya, lagi fokus bekerja. Nanti deh kalau udah ini. Oke, udah bekerja, bagaimana? Udah siap? Aduh pendeta tahu sendirilah, namanya juga keluarga baru merintis. Kami kan perlu rumah baru, tempat tinggal. Nanti deh kalau udah tempat tinggal baru nanti aku mau melayani Tuhan. Ya udah, kita sama-sama doakan supaya nanti cepat diberkati Tuhan dapat rumah. Pendeta berdoa, diberkati Tuhan dapat rumah. Gitu kan. Terus diberkati Tuhan punya anak gitu. Gimana udah siap melayani? Pendeta, anak saya masih kecil. Harus perlu waktu khusus. Waktu yang banyak untuk mengurus. Ini anak saya ini rewel pendeta. Sampai saya harus berhenti kerja ini untuk mengurus anak. Ya udah biar nanti anak saya setelah besar sedikit pendeta udah mereka bisa urus sendiri baru melayani Tuhan. Oke. Anaknya udah besar. Bagaimana? Pendeta lagi datang ini. Ini pendetanya juga nggak usah bosan ini datang. Gimana Bu? Udah siap melayani Tuhan? Aduh pendeta, sebenarnya mau pendeta. Dan ini anak udah besar semua, udah menikah, udah bekerja. Kami tinggal sendiri pendeta. Dan suami udah kesakitan, saya juga udah kesakitan. Ya, mengurus sendiri aja nggak bisa pendeta, apalagi melayani Tuhan. Tolong doakan pendeta biar sembuh. Oh iya pendeta berdoa biar sembuh, biar melayani Tuhan. Gitu kan. Tua saudara, semakin tua semakin tua. Semakin tua. Nggak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Ya. Inilah sebuah komitmen saudara. Segera. Kalau kita melihat di sini saudara di ayat 20. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di ayat 22. Mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya. Ini berbicara tentang sebuah komitmen tentang keutamaan Kristus di atas segalanya. Jalan dan perahunya berbicara tentang sebuah alat pekerjaan, tentang kehidupan keluarga mereka. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka dengan segera, dengan keputusan yang tepat, dengan keputusan yang mantap, mereka meninggalkan kehidupannya dan mau mengikut Tuhan. Sebuah keputusan yang radikal dalam mengikuti panggilan Tuhan Yesus, saudara. Ini berbicara tentang kehidupannya yang akan datang. Berbicara tentang kehidupan keluarga. Karena itu adalah merupakan sumber satu-satunya saudara. Karena kalau dia ada 22 ini saudara. Dan mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya. Lalu mengikuti dia bahkan di Injil yang lain saudara. Mereka memiliki karyawan yang lain. Artinya sudah mapan saudara. Tetapi Yakobus dan Yohanes meninggalkan semuanya itu. Mereka menempatkan dan mengutamakan Kristus di atas pekerjaan dan hidup mereka sendiri.
bahkan keluarga, mereka meninggalkan ayahnya. Bagaimana komitmen saya dan saudara? Masihkah kita mengutamakan Kristus dalam hidup ini? Bahwa ketika kita diberkati di atas altar ini, ketika kita menyerahkan anak kita, kemudian ada janji di situ, berkomitmen untuk membimbing anak saya, mengarahkan anak saya di dalam kebenaran firman. Pertanyaan saya, bagi kita semua hari ini, masihkah bapak-bapak, ibu-ibu mengutamakan Kristus, membimbing anak-anaknya di dalam Tuhan sampai hari ini? Masihkah bapak-bapak mengutamakan kerohanian anaknya sampai hari ini? Atau udah sibuk dengan HP-nya? Kita sudah berjanji loh, di atas altar ini, didoakan oleh pendeta, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Kita membaca janji itu, komitmen kita. Dan kita sudah mengutamakan belum Kristus dalam kehidupan anak-anak kita? Atau ibu-ibu, sudahkah kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan anak-anak kita untuk membimbing mereka, mengajari mereka berdoa, mengajari mereka membaca firman Tuhan? Atau justru kita sibuk dengan kasih HP depan, putar musik, TikTok. Tuh kan? Anak kita itu di atas kasur atau di sudut itu. Yang penting ibu-ibu kasih HP. Mutar. Pertanyaannya, masihkah kita sudah memegang komitmen mengutamakan Kristus dalam kehidupan anak kita? Oke, kalau kita tidak mampu, mungkin kita udah lupa tentang hal itu. Ada komunitas di gereja saudara yang mengutamakan kehidupan rohani, ada di remaja dan pemuda. Sebagai orang tua, sudahkah kita juga mendorong anak kita, remaja pemuda, ikut pemuda? Oke, kalau bapak saudara dan bapak ibu saudara udah lupa dengan komitmenmu, ada komunitas di gereja yang setiap hari Sabtu remaja, setiap hari Sabtu ada pemuda belajar firman Tuhan. Atau kita juga acuh tak acuh, terserah. Jangan kemudian saudara, kita lupa dengan komitmen itu. Ada yang baru dibaptis kemarin, udah membacakan komitmennya juga. Bahkan dikasih ini loh, kasih Alkitab loh. Dikasih Alkitab. Pertanyaannya, masihkah komitmen untuk membaca Alkitab? Tidak hanya sekedar pendeta kasih, oh ini selamat ya, kamu dibaptis, selesai. Baru ambil Alkitab simpan. Bukan, pendeta kasih ini untuk baca. Masihkah kita komitmen untuk membaca Alkitab? Masihkah kita mengutamakan Kristus dalam hidup ini? Jauh di luar sana kita berbicara tentang menjangkau jiwa. Jauh di luar sana kita berbicara untuk mengutamakan Kristus, untuk hidup terang di luar sana. Mulai dari dalam keluarga kita, masihkah kita berkomitmen mengutamakan Kristus dalam keluarga? Mungkin kita berbicara itu masih jauh pendeta, menjangkau jiwa. Masih jauh di luar sana untuk menjadi terang. Tetapi mari kita kembali dalam keluarga.
Mari kita kembali di dalam kelompok kita. Bahkan salah satu janji kemarin dibaptis. Kalau nanti pun pindah, saya akan segera mencari gereja yang seasas kalau tidak ada baptis. Kenapa? Supaya pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani boleh terus dibangun dan dijaga. Dan kita bersyukur kita memiliki komunitas, kita memiliki kelompok sekolah minggu Amanat Agung. Agar apa saudara? Agar saudara boleh terhisap di dalam setiap kelompok sesuai dengan umur. Setiap kelas. Supaya apa? Supaya kita terus dibangun. Oh gimana ya pendeta? Aku harus mencari rumput tetangga. Ya karena aku nggak dikasih makanan rohani. Tapi giliran dikasih kelompok, ayo terisa di sana. Sorry pendeta, nggak ada waktu. Ayo bersama-sama belajar firman Tuhan. Sama teringat kata-katanya Pak Charles, hari ini nggak datang Pak Charles. Dia berkata begini, Pak Tinus, tidak ada batas umur Pak untuk belajar firman. Tidak hanya ketika masih kecil, tidak hanya ketika remaja. Sampai sekarang Pak, kami terus belajar. Bahkan mereka memiliki persekutuan usinda. Masihkah kita komitmen saudara? Ini hari Rabu ini kita ada praise and worship di atas. Di lantai 6. Dulu sebelum ada COVID, saya melihat ada yang paling tua di sini, Pak Diakon. Jujur, Pak Diakon ini sampai ke atas loh, lantai 6. Praise and worship. Membangun rohani. Bukan karena berarti Pak Diakon udah diakon, terus kemudian udah lanjut usia, kemudian berkata, oh aku udah puas ini, udah penuh. Enggak. Pak Diakon berkata apa? Terus belajar. Mengisi kehidupan ini firman Tuhan. Pak Diakon kalau nggak kasih sampai pegang-pegang itu, tapi masih semangat. Lah kita, aku kejauhan Pak, lantai 6. Di bawah aja lah di gereja. Oke, cukuplah minggu pertama praise and worship di atas. Rabu berikutnya di gereja, karena nggak sanggup di atas. Lo kok gak datang? Nanti Pak takut kemalaman. Berbagai alasan. Ingat saudara, di atas altar ini kita semua sudah berjanji. Ketika mulai kita diserahkan, dibaptis, menikah, kita semua bisa bikin janji di atas ini. Bikin janji di atas ini. Masihkah kita berkomitmen mengutamakan Kristus di atas segalanya? Saya tidak menyuruh saudara untuk meninggalkan pekerjaan. Saya tidak menyuruh saudara untuk meninggalkan perusahaan, bisnis saudara. Tetapi pertanyaannya, sudahkah mengutamakan Kristus di dalam pekerjaanmu? Profesi kita berbeda. Mungkin saudara berkata, oh ya pendeta, panggilan kita berbeda, Bapak dipanggil hamba Tuhan. Bukan itu. Profesi kita berbeda-beda, tetapi panggilan kita sama. Yaitu murid Kristus. Bapak saudara boleh bekerja sebagai pengusaha. Bapak saudara boleh berbisnis di fotokopi, di restoran, studio, apapun, bengkel. Itu profesi kita. Tetapi panggilan kita sama. Yaitu murid Kristus. Dan kalau kita memiliki panggilan yang sama sebagai murid, kita harus mengutamakan Kristus. Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan tidak menyuruh untuk kita meninggalkan atau membiarkan orang tua kita.
keluarga kita atau pekerjaan kita. Tuhan tidak menyuruh itu. Tuhan tidak menyuruh untuk menelantarkan orang tua kita. Tuhan tidak menyuruh untuk tidak memperhatikan keluarga kita. Tetapi Tuhan mau harus diutamakan di atas segalanya. Makanya tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam hidup ini. Nomor 1 adalah Tuhan. Nomor 1 adalah Tuhan. Tuhan di dalam keluarga, Tuhan di dalam pekerjaan, Tuhan di dalam usaha, Tuhan di dalam segala-galanya. Ayo mari kita melihat diri kita. Berapa banyak komitmen yang sudah kita bacakan di atas altar ini. Yang sudah ditumpahkan tangan oleh pendeta, didoakan. Dan didukung oleh jemaat. Masihkah kita mengutamakan Kristus dengan komitmen kita. Dengan segera meninggalkan perahu, meninggalkan jalannya. Serta meninggalkan ayahnya mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita terus dorong anak kita. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Mari kita terus melayani Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memilih kami.
itu merupakan anugerah bagi kami. Dan terima kasih karena Engkau membentuk dan mempercayakan satu tugas tanggung jawab kepada kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau membuat sebuah komitmen dalam hidup kami untuk mau mengutamakan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari hidup ini, lebih dari pekerjaan ini, bahkan lebih daripada keluarga kami. Bukan berarti kami membiarkan keluarga pekerjaan, tetapi kami harus mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, biarlah hari ini Engkau teguhkan komitmen kami untuk kami mau melayani Yesus, karena itu lebih dari semuanya. Untuk mau mengasihi dan melayani Engkau, karena itu lebih manis dari semuanya. Ajar kami untuk terus mengutamakan Engkau, untuk terus mengikuti Engkau, untuk terus berpengalaman dengan Engkau, untuk terus hidup dengan Engkau, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa, ampuni hamba-Mu kalau ada kekurangan kelemahan, dan biarlah hanya kemuliaan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, silakan pendeta. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati, dan kita akan mengambil sebuah keputusan atau komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah ibadah nanti akan ada latihan paduan suara umum ya. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal yang rindu untuk mengikuti atau berlatih paduan suara, Ibu Eko siap untuk menolong. Yang kedua, sebagai penekanan bahwa panitia formatur sedang mendoakan Bapak Ibu ketika ada panitia formatur menghubungi dan Bapak Ibu diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui gereja ini untuk boleh dicalonkan menjadi pelayan Tuhan di gereja ini melalui pelayanan panitia perancang ke depan 2022-2024. Sebagaimana firman yang disampaikan adalah ketika kepercayaan itu diberikan, artinya panitia formatur dan jemaat sudah mendoakan. Nanti akan ada 3 nama setiap kepanitiaan dan akan dipilih oleh jemaat, dan nanti panitia formatur yang akan mengaturnya bisa melalui pengisian secara link dan juga bisa secara langsung. Jadi nanti akan dilihat dari berbagai cara supaya semua anggota jemaat bisa mengikuti pemilihan tersebut karena punya hak untuk dipilih dan memilih. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami boleh merespon panggilan Tuhan itu sebagai anugerah, bukan panggilan pelayanan sebagai keterpaksaan dan sebagai beban. Biarlah kami menyadari itu. Ketika Tuhan memberikan kami kepercayaan, kami akan terima panggilan itu. Karena ada kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh melayani Engkau. Terima kasih ketika Tuhan memakai panitia formatur atau jemaat atau melalui organisasi dan kepanitiaan yang lain yang mengusulkan nama tersebut. Dan biarlah kami tidak beralasan dengan apapun. Biarlah kami justru merespon dengan sukacita jika memang kepercayaan itu Tuhan berikan. Kami mendoakan orang-orang yang sedang dicalonkan oleh panitia maupun organisasi lain, atau yang sedang didoakan oleh panitia formatur. Mari Bapa, Engkau sendiri yang akan bekerja. Biarlah mereka boleh menjadi pelaku firman Allah, mereka boleh menanggapi panggilan sebagai anugerah dan kepercayaan, dan mereka boleh mengambil sebuah komitmen mau melayani Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan Allah dan pertumbuhan gereja ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus akan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, boleh mereka menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh bersama Engkau. Berkati, berikan kesehatan, panjang umur, tuntunlah dalam setiap kehidupan, pekerjaan, usaha, dan aktivitas mereka dalam kasih Kristus. Kami juga diberikan kesempatan oleh Allah
untuk mengembalikan milik Tuhan berupa persembahan persepuluhan. Kami akan mentaatinya Tuhan, kebenaran firman itu. Kami akan menghidupinya, kebenaran firman itu. Biarlah kami juga boleh memberikan, mengembalikan sebagai bukti kami mengasihi Engkau dengan ketulusan hati kami. Karena seberapa yang kami terima semua adalah berkat dari Bapa di surga. Dan ketika kami mengembalikan berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan di gereja ini, adalah itu sebagai kewajiban dan tanggung jawab kami. Bukti kami mempermuliakan Tuhan. Tangan-tangan yang terulur, hati yang tergerak, Tuhan yang akan memperhitungkan pengorbanan dan kesetiaan mereka. Berkati pula Tuhan seluruh pergumulan sidang jemaat-Mu. Ketika ada yang menderita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ketika ada yang bimbang, Tuhan teguhkan. Biarlah kami juga terus setia menghidupi firman Allah, menjadi pelaku firman Allah, memberitakan kabar baik, menjangkau, memuridkan, melayani, mengajar satu dengan yang lain, untuk kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang, tuntunlah kami agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan seluruh aktivitas jemaat yang hadir maupun jemaat yang mengikuti secara live streaming, biarlah Tuhan memberkati mereka. Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan kasih setia Tuhan. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk bersatu teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.